Tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu. Secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Padahal Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum itu. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik kan. Kayak preman itu mau pasang badan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko tampaknya benar-benar geram atas sikap Rocky Gerung yang dinilai telah menyerang pribadi Presiden Jokowi. Hal itu terkait dengan narasi yang sangat sarkastis, tak beradab, tak bermoral, dan tak beretika yang keluar dari mulut Rocky Gerung saat berorasi di depan kaum buruh dalam acara konsolidasi aksi menjelang demo besar-besaran Kepung Istana pada tanggal 10 Agustus 2023 nanti. Terkait hal tersebut, Muldoko pun tak sanggup membendung luapan amarahnya. Ia menggertak Rocky Gerung agar tidak main-main dengan Presiden Jokowi. Dengan lantang, Muldoko menegaskan bahwa tugas KSP adalah menjaga kehormatan seorang presiden. Ia pun menuding Rocky Gerung yang mengaku cerdas dan pintar tapi tak punya hati seperti robot yang digerakkan dan dikendalikan dengan remote control. Muldoko juga mendukung sepenuhnya laporan yang disampaikan oleh sejumlah relawan Jokowi ke polisi dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu dalam konferensi pers yang disiarkan secara live di akun YouTube-nya Rocky Gerung Official pada hari Jumat 4 Agustus 2023 yang lalu, Rocky Gerung menegaskan bahwa narasinya di depan kaum buruh merupakan kritiknya sebagai akademisi terhadap kebijakan Presiden Jokowi, terutama menyangkut Omnibus Law dan IKN. Ia pun membantah kalau kritikan tajam yang dia sampaikan menyerang pribadi Presiden Jokowi. Rocky Gerung juga meyakini bahwa kasus hukumnya di kepolisian akan terus bergulir. Namun dia menyayangkan kasus ini sudah lebih dulu berubah menjadi persekusi. Rumahnya diintai di WhatsApp grup rame-rame, mencaci maki dirinya, bahkan diancam mau dibunuh. Waduh. Meskipun demikian, Rocky mengaku siap untuk dipenjara dan tidak akan pernah berhenti untuk menjadi pengkritik. Konon katanya seorang profesor. Ya, mungkin pintar begitu, tetapi persoalannya sepertinya tidak punya hati. Jadi kalau saya membayangkan orang pintar nggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu, ada yang itu apa yang meremut. Cari sendiri tuh siapa yang meremut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan ini nyata-nyata telah membawa situasi yang
nggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita, karena akan membawa presiden yang kurang baik ke depan. Itu. Pak, tadi kan Bapak bilang ada yang meremot ya Pak ya? Ya. Mungkin oknumnya tidak bisa disebutkan, tapi dari kacamata KSP sendiri melihatnya tujuan dari pernyataan Pak Rocky ini selain menyebutkan presiden, apa Pak motif dibaliknya Pak? Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Nggak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Nggak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Nggak boleh sembarangan. Itu. Artinya sikap yang diambil relawan melaporkan Pak Rocky ke polda-polda di daerah ini sudah tepat menurut KSP Pak? Ya, sangat tepat. Sangat tepat. Dan saya dukung sepenuhnya untuk itu. Ada juga rencana bahwa tanggal 10 nanti 10.000 relawan Jokowi dari Barikade 98 ini mau melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutannya menangkap Pak Rocky Pak. Tanggapannya gimana? Sepanjang itu mengikuti aturan. Kalau tidak mengikuti aturan, jangan dilakukan. Akan menimbulkan persoalan baru. Serahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang tegas. Ya. Ya. Apa itu? Istana akan melapor ke polisi ya Pak? Oh, ya. Kalau perlu Muldoko akan laporan. Saya menyebabkan kalian berselisih tuh. Nanti diterangkan, apakah perselisihan itu saya yang picu? Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya nangkap itu, bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali itu. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk jadi pendidik demokrasi itu dengan segala macam akibat. Itu soalnya. Yang lain, saya tahu di kepala saudara ingin tanya soal Pak Muldoko itu. Saya jawab aja. Pertanyaannya saya bikin sendiri ya. Kekagetan saya kemudian, atau bukan, kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Padahal Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum itu. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik kan. Kayak preman itu mau pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam. Tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Itu dasarnya. Rocky Gerung kan intelektual, kenapa pakai bahasa begituan? Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis. Tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan nggak paham-paham juga tuh. Berkali-kali buruh minta direview itu nggak ada dipahami. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal politik. Pak Jokowi udah putuskan duluan itu. Baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL kan. Kan itu cara berpikir yang kacau tuh. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu.
Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, terkait dengan kasus dugaan hinaan Rocky Gerung terhadap Jokowi, Barreskrim Polri menyatakan telah mulai melakukan penyelidikan terhadap 13 laporan polisi dan 2 aduan masyarakat yang diterima oleh Polri terkait Rocky Gerung. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Polisi Juandani Rajopuro di Mabes Polri menyatakan laporan yang diterima penyidik terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Juandani mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak telah dilaksanakan baik di Polda jajaran yang menerima laporan maupun di Barreskrim Polri. Mantan Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Tengah itu menegaskan bahwa laporan terhadap Rocky Gerung tidak terkait dengan penghinaan terhadap Presiden, tetapi terkait pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pada pasal 14 dinyatakan bahwa barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Ayat 2, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Pasal 15, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Ya, berbagai keonaran dan kegaduhan yang terjadi di seantero negeri ini merupakan bukti yang menguatkan bahwa apa yang dinyatakan oleh Rocky Gerung pada saat ia menggunakan kata-kata atau pilihan diksi yang cukup sarkastis yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, sehingga Rocky Gerung tampaknya bakal sulit untuk menghindar dari jerat hukum. Pasalnya, ia harus mampu membuktikan setidaknya 3 tuduhan yang ia sampaikan saat berorasi di depan kaum buruh. Pertama, tuduhan bahwa Jokowi berambisi untuk mempertahankan legasinya, sehingga harus mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mendapatkan kejelasan nasibnya setelah lengser dari istana. Kedua, tuduhan bahwa Jokowi bakal menunda pemilu 2024. Tuduhan ketiga, Jokowi dinilai telah menjual negara atau IKN ke Cina. Walhasil jika Rocky gagal membuktikan tuduhannya di pengadilan, bukan mustahil ia akan mendapatkan ganjaran penjara minimal 2 tahun atau maksimal 10 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.